mendeteksi potensi bahaya dan pengendalian resiko di tempat kerja. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian diharapkan dapat mengidentifikasi potensi bahaya dan mengendalikan risiko yang ada di tempat kerja. Kita sedang membahas mengenai lingkungan kerja yang aman. Nah, ada yang tahu apa itu lingkungan kerja yang aman? Jadi lingkungan kerja yang aman itu adalah lingkungan kerja yang tidak hanya nyaman, namun juga jauh dari hal-hal yang mengancam kesehatan dan keselamatan karyawan baik secara fisik maupun psikis atau mental. Menang adalah lingkungan kerja yang bebas dari gangguan kesehatan dan keselamatan pekerja baik secara fisik maupun mental. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, perlu diterapkannya prosedur kerja dan mengidentifikasi potensi bahaya serta mengendalikan risiko di tempat kerja. Potensi bahaya yang ada di tempat kerja, silakan. Baik, bahaya di lingkungan kerja itu ada beberapa macam. Itu pertama, bahaya fisik, kedua bahaya ergonomi, ketiga itu bahaya biologi, kebakaran, dan kemaslahatan industri. Itu terbagi menjadi 4 kategori, yaitu ada kategori A, kategori B, dan juga kategori C dan juga kategori D. Untuk lebih jelasnya silakan lihat pada PPT. Di kategori A ada bahaya kimia, bahaya biologi, kategori B ada bahaya kebakaran, dan ada juga di kategori C tidak dapat kerja. Kategori C stres dan juga burnout. Nah, selanjutnya perhatikan gambar yang ada di sini. Ada yang tahu ini gambar apa? Potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Jika kita biarkan saja seperti gambar di bawah, seperti gambar di sini. Jika genangan air bisa biarkan saja akan membuat karyawan menjadi terpeleset. Jika kalau membiarkan kabel yang melintang sembarangan akan membuat karyawan juga tersandung yang akan menimbulkan cedera. Nah, itu juga termasuk dalam kecelakaan kerja. Kemudian ada sedikit kasus. Kalian baca dan identifikasi apa penyebab dari kecelakaan yang terjadi di kasus ini dan berikan solusi yang bisa kalian mencegah kecelakaan kerja ini. Kerjakan secara mandiri dan ditulis di kertas HPS atau folio. Jika kalian ada yang ingin bertanya mengenai kasus ini atau kesulitan dalam memahami, boleh bertanya kepada saya. Kemudian Ibu akan kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Setelah selesai kalian mengerjakan, nanti Ibu akan meminta satu siswa untuk menampilkan hasil analisisnya. Kemudian peserta yang tidak mempresentasikan, silakan untuk menanggapi temannya ya. Silakan. Terus sebagai referensi, kalian bisa melihat modul yang telah Ibu berikan. Juga kalian dapat mencari referensi di sumber-sumber internet. Silakan dikerjakan. Waktu mengerjakan analisisnya sudah habis. Silakan nama yang dipanggil untuk memaparkan hasil analisisnya. Silakan kepada Suzy. Penyebab dari kecelakaan kerja pada kasus tersebut adalah kontrol yang digunakan tidak dapat menahan beban dari perangkat tersebut sehingga mengenai pegawai tidak terjepit. Nah, solusi untuk mencegah kecelakaan kerja seperti kasus tersebut antara lain yaitu memeriksa perawatan yang berjalan sebelum kerja, kemudian memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara mengangkut dan memindahkan perangkat dengan aman. Selain itu, melakukan pengawasan secara rutin untuk memastikan karyawan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian terakhir yaitu dengan menggunakan peralatan perlindungan diri. Ada yang menanggapi jawaban dari Suzy? Silakan. Silakan Edward.
Terjadinya pengembangan di saat pekerjaan. Pertama itu dengan melakukan pengamatan mengenai apakah bahaya atau berisiko yang ditimbulkan jika berada di pekerjaan. Jadi itu menggunakan alat kerja yang tepat dan periksa kondisi alat kerja untuk memastikan apakah layak pakai sebelum digunakan. Dan terakhir yaitu dengan menjaga konsentrasi pada saat bekerja. Mungkin itu saja. Jadi benar yang dikatakan juga Edwan, kasus tersebut terjadi kecelakaan petugas itu disebabkan oleh peralatan yang digunakan yaitu berupa kabel tidak dapat menahan berangkas sehingga berangkas tersebut terjatuh dan menimpa seorang pekerja. Yang kedua itu adalah kurangnya perlengkapan keselamatan kerja yang digunakan dalam memindahkan berangkas. Jadi faktor terjadinya kecelakaan kerja. Ketiga, kurangnya penerapan prosedur keselamatan kerja serta minimnya risiko pada bahaya yang diletakkan pada daerah-daerah yang rawan akan potensi bahaya kecelakaan. Lalu untuk solusi, yang pertama, bank itu dapat membuat lift khusus barang sehingga pekerja itu tidak perlu lagi memindahkan berangkas lewat tangga yang sangat berbahaya. Yang kedua, dapat membuat atau menempelkan simbol-simbol tanda bahaya di sekitaran area tempat yang berbahaya. Yang ketiga, harus memeriksa peralatan yang sebelum digunakan apakah kondisinya itu baik atau tidak. Yang terakhir, perusahaan atau bank dapat menerapkan prosedur K3 seperti membuat tim keadaan darurat. Nah, untuk pelajaran kali ini sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan kepada ibu. Tapi sebelumnya silakan untuk membuat kesimpulan berita dari silakan. Jangan aman dalam lingkungan yang bebas dari bahaya kesehatan, keselamatan karyawan baik secara fisik maupun psikologis. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman diperlukan mengidentifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko kerja. Potensi bahaya kerja terbagi menjadi 4 kategori, yaitu kategori A, kategori B, kategori C, dan kategori D. Untuk mengendalikan potensi bahaya tersebut, perlunya penerapan prosedur K3, melengkapi pegawai dengan alat perlindungan diri, dan menerapkan prosedur keadaan darurat. Itu saja kesimpulan untuk hari ini. Terima kasih pada Ijanti. Jadi anak-anak kita harus tetap waspada saat dalam melakukan aktivitas, terutama saat berada di area-area yang sangat berbahaya seperti di tangga, kamar mandi, ataupun jalan raya. Karena keselamatan itu adalah hal yang utama. Sebelum pelajaran Ibu Apreni, silakan kalian mengerjakan tugas secara individu yang ada di modul pelajaran. Kemudian jangan lupa mengerjakan lembar refleksi yang akan dikirimkan nanti, serta tugas hari ini silakan kumpulkan kepada ketua kelas. Ketua kelas nanti akan kumpulkan ke meja ibu. Oke, pelajaran kali ini kita akhiri. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah.